Hai teman-teman, selamat datang di channel saya, Suket Ijo Channel. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, Suket Ijo Channel ingin berbagi info buat teman-teman sekalian yang sedang membutuhkan sneakers, kaos dan sendal dengan harga yang murah tapi dengan kualitas yang baik. Silahkan kunjungi toko kami, Ravania Lariskan, dan link akan kami sertakan di deskripsi. Berikut sebagian produk-produk yang kami tawarkan. Oke, kalau gitu mari kita lanjut ke ceritanya lagi. Suling Emas, serial Bukek Xiansu, karya Asmaraman S. Ho Ping Hu, bagian ke-47. Tidak bisa tidak mencampuri urusan Yap Kuan Bi. Pendeknya, aku melarang kalian membawanya pergi, abis perkara. Kau menantang, kumis Lo Kong Siong bergerak-gerak, terserah. Aku sudah berjanji bahwa orang hanya dapat membawa tubuh Yap Kuan Bi kalau aku sudah menjadi mayat. Iblis betina, kau sudah bosan hidup, kalian hendak mengeroyok? Lu Xian mengejek, kunasihatkan kalian, kalau memang hendak memaksa dan hendak menyerangku, lebih baik kalian maju berempat mengeroyokku, karena kalau maju seorang demi seorang berarti mengantar nyawa dengan sia-sia. Perempuan sombong, bentak Leong Kiat marah. Tua Suheng, biar Xiao mengusir iblis betina ini. Benar-benar hendak maju satu-satu? Awas, aku sudah memberi peringatan. Karena Kuan Bi juga murid Xiao Limpai, aku tidak bermaksud memusuhi Xiao Limpai, akan tetapi kalau kalian mendesak, jangan salahkan kaki tanganku yang tidak bermata. Sombong, Leong Kiat sudah menerjang dengan ilmu silat tangan kosong Lo Han Kun yang terkenal tangguh itu. Dengan kuda-kuda terpentang dan langkah diseret hampir berbareng, ia melancarkan pukulan bertubi-tubi ke arah dada dan pusar. Berat dan mantap pukulan ini, mendatangkan angin pukulan yang mengeluarkan bunyi. Lu Xian menggerakkan tangannya dengan jari terbuka. Dengan telapak tangannya, ia menerima kedua kepalan tangan amatlah kuatnya. Ia tidak melawan, melainkan meminjam tenaga pukulan Leong Kiat. Kedua kakinya diayun ke belakang, sehingga tubuhnya dengan kedua tangan masih menempel pada kepalan lawan, terangkat naik ke atas. Selagi Leong Kiat terkejut sekali menyaksikan penyambutan lawan yang luar biasa ini, tiba-tiba Lu Xian sudah mengirim pukulan dengan sodokan jari tangan kanannya mengarah ubun-ubun kepalanya. Karena pada saat itu tubuh Lu Xian berada tepat di atasnya, maka serangan itu luar biasa dahsyat dan bahayanya, amat cepat datangnya sehingga sukar ditangkis lagi. Sute, awas! Lo Kong Siong berseru kaget sekali sambil melompat dekat diikuti Tan Bok dan Tan Liu Nio. Pada saat yang amat berbahaya itu, Leong Kiat masih sempat memperlihatkan bahwa murid Xiao Limpai tidaklah semudah itu dirobohkan. Ia membuang tubuhnya ke belakang, roboh terjengkang bagaikan sepotong balok kayu, akan tetapi begitu pundaknya menyentuh tanah, ia sudah melakukan poksai, salto ke belakang, berjungkir balik sampai 3 kali. Ia berdiri dengan muka pucat, dan keringat dingin membasahi dahinya. Bergidik ia kalau teringat betapa dalam segebrakan saja ia tadi sudah hampir tercengkeram maut. Lu Xian sudah berdiri sambil tersenyum manis. Memang kepandaian Lu Xian sekarang jauh bedanya dengan ketika ia mula-mula meninggalkan suaminya, Kam Siek. Sekarang ia telah memperoleh kemajuan yang amat hebat. Jin Kangnya sudah terlatih baik, dan yang ia warisi dari Tan Hui adalah ilmu Jin Kang yang terhebat di zaman itu. Juga ia telah mempelajari 3 macam kitab Sampo Chin Kong dari ayahnya, maka baik ilmu silat tangan kosong maupun ilmu pedangnya sudah meningkat beberapa kali lipat, ditambah gerakan yang luar biasa cepatnya berkat Jin Kang Choan In Hui. Sudah kukatakan, lebih baik kalian mundur dan jangan ganggu aku dan Yap Kuan Bi. Atau kalau kalian nekat mengajak berkelahi, majulah berbareng. Kalau satu-satu percuma, tidak akan ramai. Bukan main pedas dan tajamnya kata-kata ini memasuki dada keempat orang murid Xiao Limpai itu. Akan tetapi melihat kenyataan bahwa memang ilmu kepandaian wanita ini seperti iblis, bukan lawan mereka kalau maju seorang demi seorang.
Bahkan seandainya Cheng Han Wesio sendiri yang maju, belum tentu saudara seperguruan itu akan dapat menandingi Lucian. Kau menantang kami maju berempat, kata Lo Kong Siong hati-hati. Mengapa tanya-tanya lagi, majulah bersama, biar lebih asyik aku melayani kalian berempat. Bukan kami takut maju seorang demi seorang, akan tetapi kau menantang dan kau terlalu menghina. Jiwi Sute, kedua adik seperguruan, dan Sumoy, mari kita basmi iblis betina sombong ini. Seru Lo Kong Siong sambil mencabut senjatanya, sebatang ruyung berwarna hitam yang tadinya ia sembunyikan di bawah bajunya. Tan Liu Nio dan Leong Kiat mencabut pedang masing-masing, sedangkan Tan Bok mengeluarkan senjatanya yang hebat, yaitu sehelai rantai baja. Mereka segera mengambil kedudukan empat penjuru, mengurung Lucian dengan gerakan perlahan dan langkah teratur, mata tak berkedip memandang lawan yang terkurung di tengah-tengah. Lucian masih tersenyum, kedua kakinya membuat kuda-kuda menyilang, tubuhnya miring, kedua lengannya diangkat ke atas, melengkung di atas kepala dengan jari-jari tangan terbuka. Pasangan kuda-kudanya ini amat manis seperti orang menari, akan tetapi menyembunyikan kesiapsiagaan yang lengkap dan gagah. Keluarkan senjatamu, bentak Lo Kong Siong yang menjadi pimpinan sambil mengangkat ruyungnya ke atas. Aku sudah siap, seranglah. Mengeluarkan senjata tak usah kau perintah, jawab Lucian seenaknya. Keempat senjata itu sudah menyambar ganas. Sinarnya tertimpa cahaya bulan menyilaukan mata. Akan tetapi keempatnya hanya mengenai angin, karena tubuh Lucian sudah lenyap menjadi bayangan yang berkelebatan, dan menyelinap di antara sinar keempat senjata itu. Bukan main hebatnya Jin Kang Choan In Hui itu. Makin hebat empat senjata itu menyambar dan mengikuti gerakan bayangannya, makin cepat pula Lucian bergerak, dan mendadak bunga api berpijar dan berhamburan, tanpa dapat diikuti pandang mata lawan. Tahu-tahu Lucian sudah memegang Toa Hong Kiam di tangan kanannya dan sekaligus ia telah menangkis keempat buah senjata lawan. Hanya Tan Liu Nio seorang yang merasa betapa tangan kanannya yang memegang pedang serasa lumpuh, karena ia kalah tenaga. Akan tetapi tiga orang murid Xiao Lim Pai yang lain dengan girang mendapat kenyataan, bahwa biarpun dalam Jin Kang mereka kalah jauh oleh Lucian, namun mengenai tenaga Sin Kang, setidaknya mereka dapat mengimbangi. Maka mereka mendesak makin hebat, mengerahkan tenaga dan berusaha mengadu senjata agar pedang di tangan Puteri Beng Kaucu itu terpukul lepas. Namun Lucian adalah seorang yang amat cerdik. Ia maklum bahwa tidak menguntungkan baginya kalau ia mengadu tenaga kekerasan dengan tiga orang laki-laki yang memiliki LW Kang hampir sempurna ini, maka ia lebih mengandalkan kelincahan gerakannya untuk mengelak dan balas menyerang. Karena ia lebih banyak mengelak inilah maka empat orang pengeroyoknya mengira bahwa ia terdesak. Orang-orang Xiao Lim Pai amat berdisiplin dan selalu mentaati guru mereka. Karena tadi mereka berempat sudah mendengar sendiri betapa suhu mereka, Kian Hai Ho Siang, tidak menghendaki permusuhan dengan Bengkau, bahkan sudah mengampuni Lucian. Kini mereka merasa tidak enak sekali kalau sampai membunuh Lucian. Tok Xiao Kui, kami mentaati guru kami mengampunkan engkau. Pergilah dari sini dan jangan mencampuri urusan Xiao Lim Pai, kata Lo Kong Siong dengan suara keras. Inilah salahnya. Tadinya Lucian hanya ingin mempermainkan mereka saja, mengalahkan mereka dengan ilmunya, kemudian lari lagi membawa pergi Yap Kuan Bi. Akan tetapi mendengar ucapan ini, bangkit kemarahan dan keangkuhannya. Dia memang seorang yang keras hati, pantang dikatakan kalah. Mendengar ini, darahnya bergolak, dan ia mengeluarkan seruan nyaring, merupakan lengking lebih mirip suara iblis siluman. Akan tetapi pedangnya kini bergerak secara luar biasa, bergelombang dan berubah menjadi gulungan sinar yang membentuk lingkaran-lingkaran besar, lalu berubah lagi menjadi gelombang-gelombang yang datang menerjang ganas. Inilah Toa Hong Kiam Sut yang kini telah menjadi ganas dan luar biasa dahsyatnya. Di tengah-tengah lengkingnya yang belum putus, terdengar teriakan ngeri dan tampak Leong Kiat terguling roboh dalam keadaan mengerikan karena pundaknya telah terbabat putus berikut lengan kanannya. Ia bergelimpangan mandi darah, berlojotan dan tak dapat mengeluarkan suara lagi. Tok Xiao Kui, hutang jiwa harus dibayar jiwa, teriak Lo Kong Siong marah sekali. Tok Xiao Kui,
Berani kau membunuh suteku? Tan Bok juga membentak dan rantainya berdesing-desing menyambar. Lucian tertawa bergelak, lalu melompat mundur. Ketika ketiga orang pengeroyoknya yang menyangka dia hendak kabur itu mendesaknya, tiba-tiba tangan kirinya bergerak dan sinar merah menyambar ke arah mereka. Celaka! Tan Liu Nio berseru. Karena dia berada paling belakang, maka ia sempat melihat gerakan ini dan dapat mengelak. Akan tetapi dua orang suhengnya yang jaraknya terlalu dekat, terlambat mengelak. Mereka dapat melindungi tubuh atas dengan putaran senjata, akan tetapi paha kanan masing-masing telah terkena jarum siang Tok Ciam. Seketika hidung mereka mencium bau amis akan tetapi harum, maka maklumlah mereka bahwa mereka terkena senjata beracun. Namun keduanya masih belum roboh dan masih memutar senjata. Lucian tidak berhenti sampai di situ. Begitu tangan kirinya menyambitkan jarum, ia telah menerjang maju lagi mainkan pedangnya dengan jurus dari ilmu pedang Toa Hong Kiam Sut yang dahsyat. Dua kali pedangnya berkelebat dan robohlah Lo Kong Siong yang tertembus pedang lehernya, dan Tan Bok yang hampir putus pinggangnya, perutnya robek dan isi perutnya keluar. Mereka berdua tidak menderita lama, cepat menghembuskan napas terakhir menyusul arwah Liong Kiat yang tewas lebih dulu. Tok Xiao Kui, kau benar keji dan ganas. Tan Liu Nio marah sekali dan menjadi nekat, menyerbu dengan pedangnya. Sambil tersenyum Lucian menangkis dan mengerahkan tenaga. Pedang Tan Liu Nio terlepas dari tangannya. Dengan kakinya Lucian menendang, membuat tubuh Tan Liu Nio roboh terguling. Kemudian matanya yang sudah menjadi beringas itu berkilat ketika pedangnya ditusukkan ke bawah. Lucian meloncat ke belakang, wajahnya pucat, matanya terbelalak memandang kepada Yap Kuan Bi yang ternyata telah menangkis pedangnya. Kau Tok Xiao Kui. Dengan pedangnya Kuan Bi menuding kepada kekasihnya. Orang menamakan aku begitu, namaku Lucian, kau tahu. Kau perempuan hina. Kau telah membunuh 3 orang suhengku dan hendak membunuh suciku. Keparat jahanam, kubunuh engkau. Yap Kuan Bi menyerang, akan tetapi karena tubuhnya masih lemah, sekali ditangkis ia roboh terguling, dan Lucian yang mukanya menjadi pucat itu tiba-tiba meludah. Cih, kiranya kau pun sama saja. Laki-laki berhati palsu, mual perutku melihatmu. Setelah berkata demikian, sekali berkelebat Lucian lenyap dari tempat itu. Yap Kuan Bi menangis menggerung-gerung ketika menyaksikan keadaan 3 orang suhengnya yang tewas dalam keadaan demikian mengerikan. Ia menjambaki rambutnya dan memukuli kepalanya sendiri seperti orang gila. Percuma saja Tan Liu Nio menghiburnya. Akhirnya murid wanita Xiao Lim Pai itu berlari cepat melaporkan ke kuil Xiao Lim Si. Tentu saja berita ini menimbulkan geger. Cheng Han Weisio dan Cheng Hie Weisio sendiri bersama beberapa orang sute berlari-lari ke arah hutan itu, dan apa yang mereka dapatkan? Yap Kuan Bi telah tewas di samping ketiga orang suhengnya, lehernya hampir putus dan tangan kanan penuh darahnya sendiri. Ia telah membunuh diri karena telah menyesal. Sementara itu, Lucian sudah mempergunakan ilmu Kot In Hui untuk berlari cepat sekali. Ia merasa kecewa dan menyesal. Ia benar-benar muak mengingat kepalsuan cinta kasih Kuan Bi yang tadinya dikira benar-benar suci murni. Bahkan pengalaman ini membuat ia makin muak terhadap laki-laki, makin tidak percaya, dan makin sakit hati. Di samping kekecewaannya, ia pun merasa girang bahwa ia berhasil mengambil kitab ilmu Im Yang Tiam Hoat dari Xiao Lim Pai. Ia gemas kepada orang-orang Xiao Lim Pai yang telah menghancurkan ikatan cinta kasihnya dengan Kuan Bi, maka kini pikirannya tertuju kepada Su Pek Hong atau Su Niko di kuil Kuan Im Bio. Ia akan memaksa pendekar wanita Xiao Lim Pai itu untuk menyerahkan rahasia kepandaiannya. Hari telah malam ketika ia tiba di kuil Kuan Im Bio. Kuil itu telah menutup daun pintu depan, akan tetapi sebuah lampu gantung menerangi ruangan depan. Lucian menghampiri pintu dan mengetuk. Terdengar suara langkah kaki dari dalam menuju pintu, dan sebelum daun pintu dibuka, suara lembut seorang pendekar wanita bertanya, "Siapakah yang datang di luar, dan ada keperluan apa malam-malam mengunjungi Kuan Im Bio?" "Aku Lucian, mohon bertemu dengan Su Niko." Ketika Su Niko keluar dan melihat Lucian,
ia tersenyum ramah dan menegur. Kiranya Lu Lihiap yang datang. Keperluan apakah gerangan yang membawa Lihiap malam-malam datang mengunjungi tempatku yang buruk? Dan di mana adanya Kuan Bi? Akan tetapi Nico ini mengerutkan keningnya ketika melihat pandang mata Lucian amat berlainan dengan beberapa hari yang lalu. Bahkan ia melihat Lucian membanting kaki lalu berkata tak manis. Tak perlu kita berpanjang kata, Su Nico. Kedatanganku ini hanya perlu minta kepadamu agar kau membuka rahasiamu tentang ilmu awet muda. Lucian mengancam dengan suara dan pandang matanya. Kalau kemarin dulu ketika datang ke sini bersama Kuan Bi ia merasa suka kepada pendeta wanita yang awet muda ini, sekarang ia memandangnya dengan mata benci, dan Su Nico kelihatan tidak menyenangkan hatinya lagi. Memang pengaruh rasa benci amat jahat, membutakan mata. Karena ia merasa sakit hati kepada Xiao Limpai, menimbulkan benci di hatinya, dan siapapun orangnya yang sudah mabok rasa benci, pandang matanya akan berbalik. Akan tetapi Su Nico orangnya sabar. Ia sudah mampu menguasai batinnya, dan ia memandang Lucian dengan senyum wajar. Lihiap, biarpun Pini merasa heran sekali atas perubahan sikapmu ini, namun penolakan Pini bukan disebabkan oleh sikapmu, melainkan karena rahasia ini kalau terjatuh ke tangan wanita yang belum sadar akan kebenaran, hanya akan merugikan dirinya sendiri saja. Kemudaan dan kecantikan pada usia tua hanya akan menyelewengkan hati, membesarkan nafsu, dan percayalah, kelak di waktu kau sudah berusia tua, kecantikan dan kemudaan yang disertai nafsu itu akan menyeretmu ke lembah kesengsaraan belaka. Tak usah banyak cerewet, Lucian membentak. Lazim, orang yang sudah membenci seorang yang lain, apapun yang keluar dari mulut orang yang dibenci itu selalu diterima keliru dan tak dipercaya. Kau serahkan secara baik-baik atau dengan paksaan, aku harus mendapatkan rahasia itu. Su Nico menghela napas. Lu Lihiap, pikiranmu sedang kacau, batinmu sedang gelap. Biarlah lain kali kau datang kembali bersama Yap Kuan Bi, kita bicarakan hal ini perlahan-lahan secara baik-baik. Alis yang hitam kecil itu bergerak, disusul gerakan tangan kiri dan Su Nico cepat mengelak dengan menjatuhkan diri ke belakang. Namun terlambat, jalan darah di pundak kirinya tertusuk sebatang siang tok ciam. Nico itu terhuyung lalu menjatuhkan dirinya di atas sebuah kursi, memandang pada Lucian dengan mata terbuka lebar saking heran dan kagetnya. Sambil tersenyum dingin Lucian berkata perlahan, "Kau sudah terluka siang tok ciam, obat pemunahnya hanya padaku. Lekas kau keluarkan rahasia ilmu awet muda untuk ditukar dengan obat pemunahku." Su Nico yang masih duduk di atas kursi kelihatan tenang-tenang saja. "Omi Tihut, kau ini wanita muda sungguh ganas, kasihan sekali kau tersesat jauh tanpa kau sadari. Seorang pertapa seperti aku ini, menganggap kematian sebagai pembebasan jiwa daripada kurungan raga yang banyak kehendak dan lemah. Racun jarummu yang mengancam nyawaku sama sekali tidak membikin Pini takut." Diam-diam Lucian menjadi kecewa sekali. Celaka, pikirnya. Ia tidak bermaksud membunuh, hanya mengancam. Akan tetapi kalau wanita gundul ini nekat menghadapi kematian, tidak mau menukar obat pemunah dengan rahasia ilmu awet muda, bagaimana? "Nico bandel, mengapa hendak kau kangkangi sendiri ilmu itu? Apakah kau hanya ingin muda sendiri dan cantik sendiri? Ilmu seperti itu saja mengapa kau hargai daripada nyawamu?" Su Nico menggeleng kepala. "Ilmu ini adalah ilmu yang bersumber pada ilmu dari Xiao Limpai, ilmu menguatkan tubuh pelajaran Xiao Limpai yang kuperkembangkan. Merupakan rahasia Xiao Limpai, tak boleh sembarangan diajarkan orang luar, apalagi untuk maksud buruk. Tidak, biarlah kau pergi, Pini akan mati tanpa mengeluh." Tiba-tiba Lucian tertawa. "Enak saja kau ingin mati. Mana aku membiarkan kau mati begitu saja, kalau kau tidak mau membuka rahasia itu? Ketahuilah, Su Nico, racun jarumku itu memiliki daya pembangkit nafsu berahi. Racun Enjio Tok Hua, 5 bunga beracun, telah mengalir di dalam jalan darahmu. Tidak terasakah olehmu Nico tolol, betapa ujung hidungmu mencium bau wangi dan tulang punggungmu berdenyut keras? Sebelum mati oleh racun, kau terserang oleh rangsangan berahi,
dan aku akan mengerammu dalam kamar bersama seorang laki-laki yang kupaksa menemanimu. Hendak kulihat bagaimana malunya jiwamu kalau pada saat kematianmu engkau melakukan pelanggaran yang paling besar bagi seorang pendeta wanita." Napas Su Niko terengah-engah, mukanya pucat dan matanya memandang penuh kengerian. "Ah, jangan, jangan, sebenarnya siapakah engkau ini, begini keji? Orang menyebutku Tok Xiao Kui." "Ah, kiranya engkau Tok Xiao Kui." Niko itu makin ketakutan, karena ia mendengar nama julukan ini sebagai seorang tokoh Kang Ou yang amat keji dan ganas, maka ancaman tadi bukan tak mungkin dilakukan oleh Tok Xiao Kui yang terkenal kejam. Pula, ia memang sejak terluka tadi mencium bau harum yang aneh, dan memang betul tulang punggungnya berdenyutan keras. Tentu saja sebagai seorang tokoh Xiao Limpai yang lebih mementingkan pelajaran batin, Niko ini tidak tahu tentang segala racun, dan ia tidak tahu bahwa Lucian sebenarnya membohong. Siang Tok Ciam yang merah itu memang berbahaya dan racunnya cukup jahat untuk merampas nyawa korbannya, akan tetapi sekali-kali tidak akan menimbulkan gejala nafsu berahi segala. Dia sengaja mengeluarkan ancaman ini, karena dengan tepat ia menduga bahwa hal seperti itu jauh lebih mengerikan daripada kematian bagi seorang wanita pertapa yang saleh. "Bagaimana? Aku mengenal seorang kepala rampok dalam hutan, usianya 30 tahun, tubuhnya tinggi besar seperti raksasa, mukanya penuh cambang bau, dan kaki tangan serta dadanya juga penuh bulu seperti monyet. Dia tunduk kepadaku dan dia amat suka kepada wanita yang wajahnya bersih. Tentu dia akan senang sekali mendapatkan engkau yang masih kelihatan muda dan cantik ini." Su Niko bergidik, meremang bulu tengkuknya mendengar gambaran tentang laki-laki itu. Tak tertahan lagi ia menangis, hal yang selama 10 tahun lebih tak pernah ia lakukan. "Baiklah, baiklah, kuberikan rahasia ilmu itu kepadamu." Ia lalu masuk ke dalam kamar dan keluar lagi membawa sebuah kitab tipis tulisan tangan hasil pekerjaannya sendiri. "Tidak mudah mencapai tingkat seperti aku," katanya. "Untuk dapat mengalahkan kerusakan kulit daging dan tulang, kau harus memiliki dasar ilmu Ikin Sui Jue, ganti otot cuci sumsum, dan untuk pelajaran itu, menyesal Pini tidak dapat memberi karena kitabnya tersimpan di Xiao Limpai. Akan tetapi seorang berkepandaian tinggi seperti engkau ini tentu akan dapat mempelajarinya dengan mudah. Hanya saja, ilmu Ikin Sui Jue yang paling hebat di dunia ini hanyalah dari Gobi Pai, di samping Xiao Limpai tentu saja. Nah, setelah kau memiliki ilmu itu, engkau pelajari samadhi seperti tertunjuk dalam kitab ini, dan makan akar dan daun yang sudah tertulis lengkap pula di situ." Cepat Lucian menyambar kitab itu dan membuka-bukanya sebentar. Ia percaya bahwa Niko itu tidak akan membohonginya, maka ia pun lalu mengeluarkan obat pemunah dari sakunya sambil tertawa. "Siang Tok Ciam, senjata rahasiaku memang mematikan, akan tetapi mana bisa membangkitakan nafsu berahi?" Niko itu marah sekali, bangkit berdiri dan menahan diri sedapatnya untuk tidak memaki-maki. Akan tetapi setelah memberikan obat pemunahnya, Lucian sudah melompat keluar dan menghilang di tempat gelap sambil membawa kitab yang amat diinginkannya itu. Su Niko kembali menjatuhkan diri di atas kursi dan menarik napas panjang berkali-kali. Su Pek Hong, inilah hukumannya kalau orang tidak mentaati nasihat guru." Mendiang Suhu dahulu pernah bilang bahwa ilmu awet muda ini mengandung sifat berbahaya dan tidak baik, karena menentang hukum alam. Betul, kau hanya menghendaki awet muda demi kesehatan, namun wanita lain tentu akan menganggapku pesolek dan ingin cantik selalu. Dan wanita yang selalu ingin cantik seperti ingin mendapat perhatian dan pujian laki-laki. Ah, betapa memalukan. Su Pek Hong, kau sudah tua, mengapa tidak mau menerima kekuasaan alam? Jadilah nenek-nenek yang penerima, hadapilah kematian usia tua yang sewajarnya, dan tentu tidak akan mengalami hal yang begini memalukan. Dengan wajah duka pendeta wanita ini lalu mempergunakan obat pemunah racun yang ditinggalkan Lucian. Liu Lucian termasuk orang yang mendapat anugerah kekuatan, hasil daripada banyaknya macam ilmu silat yang ia kuasai. Makin pandai, makin kuatlah dia, dan makin besar kekuasaannya terhadap orang lain untuk mentaati kehendaknya.
Ia menjadi mabok akan kekuatan sendiri, ingin menang sendiri dan tidak peduli akan peri kemanusiaan. Makin ia turuti nafsunya, makin hebatlah nafsu menggulung dirinya. Makin ia turuti kemurkaannya akan ilmu, ia makin tidak puas dan menghendaki lebih. Sepak terjangnya makin liar menjadi-jadi, sehingga beberapa tahun kemudian nama Tok Xiao Kui menggemparkan dunia persilatan sebagai seorang tokoh yang ganas, liar, kejam dan ditakuti. Untuk mematangkan ilmu yang dirampasnya dari Suniko, seorang diri Lu Xian memasuki Gobi Pai, dan berhasil mencuri kitab Kepsa Sengkong, kitab ilmu 13 bintang, yang selain mengajarkan latihan Elwekang dan langkah-langkah kaki, juga ilmu Ikin Sui Jue, ganti otot mencuci sumsum, seperi yang ia butuhkan. Ilmu kepandaiannya meningkat cepat sekali, dan kini Tok Xiao Kui Liu Lu Xian benar-benar menjadi seorang wanita sakti yang sukar dicari tandingannya. Di Gobi Pai ia dikeroyok para Wesio, akan tetapi sanggup melarikan diri dengan hanya menderita luka ringan, setelah merobohkan banyak Wesio Gobi Pai yang terkenal konsen. Bukan hanya Gobi Pai yang ia serbu, juga ia naik ke puncak Hoasan, mencuri pedang pusaka Pek Gyokiam, pedang pusaka Kumala Putih yang menjadi pedang pusaka Hoasan Pai. Dalam pertempuran ia dikeroyok dan berhasil merobohkan 5 orang anak murid Hoasan Pai yang tewas oleh pedangnya yang ganas dan dahsyat. Kemudian ia lari lagi sehingga semenjak saat itu ia menjadi seorang buruan dicari dan dikejar oleh orang-orang Xiao Lim Pai, Gobi Pai dan Hoasan Pai. Namun berkat gerakannya yang lincah, jin kangnya yang tinggi serta kecerdikannya yang seperti setan, ia selalu berhasil meloloskan diri. Bukan hanya itu, semua kehebohan yang ia perbuat di dunia Kang Ou. Banyak golongan persilatan yang sengaja ia datangi untuk diajak bertanding, mengalahkan ketuanya dan merobohkan banyak sekali tokoh kenamaan sehingga namanya menjulang tinggi, bahkan melewati nama besar ayahnya sendiri, Pat Jiu Sin Om. Yang paling hebat adalah ketika ia mendatangi Kong Tong Pai, karena mendengar berita bahwa ilmu pedang Kong Tong Pai amat lihai. Ia datang sengaja hanya untuk menantang ketua Kong Tong Pai bertanding ilmu pedang. Juga di Kong Tong Pai ini Lu Xian merobohkan banyak tokoh. Sungguh pun ia belum sanggup mengalahkan ilmu pedang ketua Kong Tong Pai yang bernama Kim Leng Tosu. Namun ia menang cekatan dan lincah, sehingga kekalahannya dalam ilmu pedang dapat ia atasi dengan kelincahannya. Demikianlah selama 10 tahun Lu Xian malang melintang di dunia Kang Ou, ilmu kepandaiannya makin hebat, akan tetapi berkat ilmunya awet muda, wajahnya masih tetap cantik jelita. Tubuhnya menyiarkan keharuman yang khas, sedangkan bentuk tubuhnya masih menggairahkan seperti seorang gadis remaja. Bagi teman-teman yang menyukai video ini, silahkan subscribe, share, and like. Jangan lupa nyalakan bunyi loncengnya untuk mendapatkan video-video terbaru dari kami, agar kami terus bersemangat dalam membuat video-video yang menarik. Mohon maaf kalau masih banyak kesalahan di sana-sini. Semoga kedepannya kami bisa lebih baik lagi. Terima kasih.